Ditantang Al untuk berduel di ring tinju, benarkah Farhad Abbas telah siapkan sasana untuk menyanggupi tantangan putra sulung Ahmad Dhani itu? Gagal menikah, Nuri Maulida sulap resepsi jadi ajang untuk berbagi. Lalu benarkah masih ada kecewa yang membalut hatinya? Divonis 12 tahun penjara, benarkah Angelina Sonda siap menyerahkan anak semata wayangnya kepada Ustadz Yusuf Mansur? Dan seperti apa pula kekompakan yang diperlihatkan personil Smash? Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Ibarat bom waktu, perseteruan Ahmad Dhani dengan pengacara Farhad Abbas tinggal menunggu ledakannya. Bermula dari kicauan Farhad Abbas di jejaring sosial media justru membuat dua putra Ahmad Dhani, Al dan El yang terbakar amarah. Dianggap merendahkan dan menghina sang ayah, dua remaja itu menantang sang pengacara berduel di atas ring tinju. Tapi Farhad Abbas justru menanggapi timah panas yang dilontarkan kedua putra Ahmad Dhani tersebut sebagai sebuah hal yang sengaja dibuat-buat. Lalu apa pula kata Ahmad Dhani menanggapi perseteruan yang tengah terjadi di antara kedua putranya yang tengah membela dirinya dengan pengacara Farhad Abbas? Ya sebenarnya saya sih nggak pernah sebenarnya nggak terlalu musingin gitu-gitu ya Mbak ya, karena kan kerjaan saya banyak ya. Terus ya itu tadi misalnya saya lagi enak-enak duduk di atas gitu ya, lantai 2 rumah saya gitu ya dengan nyaman, terus tiba-tiba ada orang di pinggir jalan riakin, "Dhani kamu bodoh, kamu goblok gitu, apa kamu ini ya buat saya ya karena saya nggak merasa seperti itu, ya kenapa saya mesti marah kan? Terlalu pintar, akhirnya anak kecil ini mengatakan tersinggung berat. Padahal kan yang harusnya tersinggung adalah, yang harusnya sakit hati adalah, yang harusnya marah adalah ayah-ayah dari anak-anak daripada orang-orang yang meninggal karena tabrakan adik mereka. Nah, harusnya mereka fokus ke masjid, sholat, merendahkan hati, melembutkan keangkuhan mereka, tapi ternyata tidak. Nah, kemudian saya melihat, oh karena Al ini mau jadi DJ, ya mungkin dia sengaja menantang saya seperti anak-anak kecil. Sebenarnya Farhad tuh nggak bisa seenaknya ngejudge kita goblok apa-apa. Dia juga nggak kenal sama kita kan, dia cuma bisa ngomong-ngomong doang. Ya, mungkin kalau dia bisa kenal sama kita, ya dia baru tahu kita tuh kayak gimana. Itulah buntut dari kegeraman seorang anak saat merasa ayahnya dipermalukan di dunia maya. Begitu pula dengan Farhad yang seolah mencapai batas kesabaran lantaran merasa dipermalukan oleh anak kecil. Lalu apa yang akan diperbuat Farhad Abbas dengan tantangan yang dilontarkan dua putra Ahmad Dhani tersebut? Anak kecil ini mempermalukan seolah-olah saya ini diberi pada satu pilihan yang sangat sulit. Ingin menerima anak kecil, tidak menerima, dia bilang banci. Jadi ini merupakan satu upaya tindakan mempermalukan saya di depan media secara umum dengan ancaman dan membuat satu perasaan yang tidak menyenangkan terhadap diri saya dan keluarga saya. Dari dulu emang cuma nyari mancing emosi doang. Sama dia kita nantang tinju bukan karena kita nyari masalah. Cuma karena dia duluan yang mancing kita buat keributan kayak gini. Itu namanya skakmat. Jadi dilayanin mati, nggak dilayanin juga mati. Itu skakmat namanya. Serba salah, itulah yang kini tengah melanda Farhad Abbas. Ia dihadapkan pada dilema menerima atau justru menolak mentah-mentah tantangan dari putra Ahmad Dhani tersebut. Tapi bagi Ahmad Dhani sendiri, ring tinju adalah tempat terbaik untuk menuntaskan perkara ini secara sportif. Lalu akankah tantangan kedua putra Ahmad Dhani ini akan benar-benar terwujud? Sekarang mungkin konteksnya di ring tinju mungkin lebih sportif ya. Dan saya sadar lupa. Dan Willy Dosan ternyata tadi menawarkan sudah ke Farhad Abbas untuk menjadi jurinya. Gitu. Willy Dosan tadi udah telepon ke Farhad Abbas untuk menjadi jurinya supaya diterima tantangannya El itu gitu. Dan saya rasa El mungkin lawan yang sepadan ya buat si orang itu tersebut. Sudah takut. Dia hanya mengatakan tinggi itu olahraga. Jadi yang penakut di sini sangat kelihatan adalah Dhani.
pada saat anaknya mau dipenjara atau bermasalah, semua cium tangan orang tua korban dan keluarga korban semua. Itulah kelihatan ketakutannya. Dia mengeluarkan uang dan dia berjanji akan selesaikan kuliahnya. Kemudian ya namanya bukan musibah Dani saat ini, tapi dialah sumber malapetaka dan pembuat musibah bagi keluarga-keluarga yang sudah tinggal mati para orang tuanya. Dia nyadar ngaca dulu sebelum ngatain orang. Jangan cuma bisa ngoceh doang. Kalau bisa buktiin kejantanannya. Farhat rupanya tak tinggal diam begitu saja menanggapi tantangan tersebut. Ia rupanya telah menyanggupi tantangan putra sulung Ahmad Dhani tersebut. Bahkan ia balik melontarkan tantangan untuk keluarga Ahmad Dhani dan sejumlah selebritis lainnya. Lantas benarkah jika Farhat Abbas telah menyiapkan ring tinju sebagai tempat untuk dijadikan tempat berduel dengan putra Ahmad Dhani? Siapkan ring tinju khususnya di daerah Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat, yang dimana akan kita minta izin juga kepada pihak kepolisian apakah dibolehkan ya, mudah-mudahan diizinkan ya. Karena kalau lawan Al bahaya, karena Al itu punya pukulan maut bahaya, bisa knock out nanti. Dhani dan anaknya sih mungkin tinggal tiup, tapi Dhani akan kita hajar, dan kemungkinan Dhani ini menurut saya tidak mengerti olahraga tinju, dia hanya mengerti main gitar saja. Jadi bagi saya tidak terlalu sulit untuk menghadapi Dhani. Justru yang sangat sulit itu adalah saya untuk menghadapi atau melawan diri saya sendiri gitu. Karena mungkin kalau saya meniru kesombongan keangkuhan daripada Dhani, saya bisa akan lemah seperti Dhani yang saat ini. Apakah pertarungan antara dua kubu yang berseteru ini benar-benar akan terjadi? Apakah tantangan ini benar-benar akan terwujud? Entahlah, yang jelas Farhat Abbas justru tengah mempertanyakan kebenaran pernyataan Dhani beberapa waktu lalu yang mengatakan jika dirinya sudah bangkrut. Bahkan Farhat pun menantang pentolan Republik Cinta Manajemen ini untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan ucapannya tersebut. Saya menyatakan bahwa layaklah seorang Dhani Ahmad untuk melakukan satu sumpah. Menurut saya yang lagi tren sekarang adalah sumpah pocong. Apakah dia benar-benar bangkrut? Apakah pernyataan bangkrut itu hanya untuk menghindari kewajiban? Karena dia merasa kecewa kasus hukumnya tidak berhenti seketika, tapi tetap lanjut di Kejaksaan Tinggi DKI. Saya tuh usianya udah 40. Saya udah mencapai usia dewasa lah, laki-laki 40 tahun. Jadi saya nggak menanggapi apapun yang nggak penting gitu loh. Jadi kalau misalnya L nanggepin ya wajar, karena L kan masih muda ya. L masih muda gitu kan, masih panasan ya, wajar lah kalau L nanggep. Kalau saya sih udah menjadi laki-laki dewasa. Pemirsa Seleb On Cam, meninggalkan perdebatan kedua putra Ahmad Dhani, Al dan L dengan Farhat Abbas, inilah kisah ketegaran hati yang coba diperlihatkan Nuri Maulida. Minggu 24 November 2013 kemarin seharusnya menjadi perayaan cinta yang menghadirkannya sebagai seorang ratu. Itulah dimana ketika sebelumnya Nuri menetapkan hari itu sebagai hari resepsi pernikahannya dengan Adam Yahya. Tapi apa boleh dikata, sakitnya sang calon mertua jauh di timur tengah sana justru membuat pernikahannya dengan Adam batal dilangsungkan. Setelah menukar acara akad nikah dengan pengajian, Nuri kembali menyulap acara yang seharusnya menjadi acara resepsi dengan ajang saling berbagi dengan 250 anak yatim. Bertempat di sebuah hotel mewah di daerah Jakarta Selatan, Nuri juga dibuat hanyut oleh kejutan ulang tahun dirinya. Untuk adik-adik, karena alhamdulillah yang betul waktunya juga sudah sampai ke makan siang. Untuk adik-adik boleh nanti dibantu sama teman-teman dari WO dan juga tim dari Dharma Wangsa Hotel untuk memberikan wine atau yang terindah bagi saya saat ini adalah doa dari semuanya yang terbaik untuk saya dan juga keluarga besar saya.
Terima kasih. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya, ternyata pakai lilin apa, kayak lilin petasan gitu, jadi nyala terus ya apinya, tapi nggak apa-apa deh, sekali-kali mereka ngerjain aku. Bisa bersuka cita dengan ratusan anak yatim menjadi pelipur lara atas gagalnya rencana pernikahan dengan sebab yang tak disangka-sangka. Setidaknya inilah sebuah ketetapan yang diyakini Nuri sebagai kehendak Sang Ilahi. Selain itu, Nuri juga tak ingin membuang begitu saja segala persiapan yang telah dirampungkan. Alhamdulillah, karena memang hotel ini sebagian besar daripada memang persiapan saya untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Dan karena memang penundaan pernikahan saya ini waktunya sudah sangat dekat sekali dengan hari H, jadi hotel ini tidak bisa di-cancel. Kita undanglah anak-anak yatim, kebetulan di bulan Muharram juga, bulannya anak yatim ya, lebarannya mereka. Saya ingin bisa berbagi bersama keluarga besar saya, keluarga besar Abang Adam juga, keluarga besar dari wedding organizer juga, dan dari Hotel Dharma Wangsa juga. Yaudah kita coba berbagi bersama dengan mereka. Kalau kita menyesuaikan diri dengan kehendaknya Allah, Allah akan menjadikan kehendaknya kita kehendaknya Allah Ta'ala. Artinya senengin, sesuaikan diri dengan keadaan, insya Allah disayang Allah Ta'ala. Anak-anak yang lain ketemu di sana ya. Yuk ikutin ke sana.